Ini dari tadi saya udah lirik-lirik. Lirik-lirik Aduh, ini enak makanan nih, kriuk-kriuk. ini ada apa nih, keripik selondok namanya. Akan kita masukkan ke Nur Corner dan kita akan announce. Oh my god, enak banget. Insya Allah ini sih udah saya coba 2 udah oke lah ya. Pada UKM yang ingin bergabung di Nur Corner, kirimkan sampel produk UKM-nya disertai kontak nomornya ya. Kalau program dari saya pribadi selalu mendukung pengembangan UMKM. Inilah saat-saatnya untuk kita bisa semuanya saling berkolaborasi. Welcome to Hai Podcast, bincang hangat penuh semangat. Halo Hai Pojen, saya bersama dengan seorang istri yang sangat luar biasa, ibu yang sangat ibu banget, terus pemerhati UMKM itu yang pasti, karena berhubungan sekali dengan program kita Hai Podcast ini yang didirikan oleh HIPMI, dan saya akan kasih siapa dia itu, pokoknya beliau ini adalah apa ya manggilnya biasanya, kadang-kadang Po, kadang-kadang Ma, betul. Beliau ini adalah Ibu Nur Asya Sandiaga Uno. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, sehat ya. Sehat, harus bahagia. Ya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Benar. Ya, Hai Pojen, kita sangat blessing banget dikasih waktu walaupun di tengah banyak kesibukannya Pok Nur, Ibu Nur, Mbak Nur, Mak Nur, diborong ya. Diborong Pok Nur aja karena saya Nur. Betawi jadi lebih enak panggilnya. Siap. Ini kita dikasih waktu yang memang tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan sedikit bisa kasih masukan, informasi, terus inspiring yang buat para wanita-wanita di luar sana yang mungkin sekarang lagi agak sedikit down. Para wanita karir yang aduh kok jualannya lagi. Jangan sedih, nggak boleh. Nggak boleh sedih katanya gitu. Oke, tetap semangat, pokoknya terus berjuang ya. Insya Allah badai pasti berlalu. Amin, itu yang kita tunggu ya. Yang penting ikhtiar terus jalan. Ya. Di balik kesusahan akan ada kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Yang pasti nih Hai Pojen, di balik kesuksesannya Bang Sandi ya ada Pok Nur. Pok Nur yang galak. Galak nih. By the way, Pok, demi kebaikan ya. Amin. Pok, gimana tuh awal-awal ketemu dengan Bang Sandi ceritanya? Ceritanya katanya pacaran. Pendekatannya dari usia 14 tahun ya. Keren lo 14 tahun. Jadi ini terima kasih kepada Mbak Firsty ya untuk sudah mengundang saya di acara program HIPMI BPC Kota Banjar ya. Terima kasih. Jauh-jauh dari Banjar ya. Jadi ceritanya bisa bertemu Bang Sandi itu sebetulnya emang ini sekali ya, ironis. Jadi waktu itu tuh saya umur 14, ternyata Bang Sandi juga umur 14. Tapi dia tuh temennya abang saya. Nah, cuman tuh ibu saya waktu itu Bang Sandi sering main ke rumah sama Bang Ali, tapi saya nggak pernah ketemu gitu. Bang Sandi juga nggak pernah lihat saya. Cuman begitu saya one time gitu, kita harus emang nggak ada yang kebetulan ya. Ini Allah udah atur semua. Saya ada temen saya, terus ibu saya bilang, lihat deh, jadi rumah saya tuh kalau kaca dalamnya, tapi kita bisa ngintip. Dari luar tuh kayak kaca, padahal dari dalam kita bisa ketahuan ngelihat yang di luar. Sampai akhirnya lihat deh, ibu saya usil kan biasa. Lihat deh, ada temennya Ali, lihat deh, cakep deh, bulu matanya panjang gitu. Terus bibirnya merah. Ngapain sih mama? Saya cuman yang, aneh banget sih mama ngintip-ngintip gitu kan. Enggak lucu deh, kamu lihat deh sini. Ya ngapain juga gitu, buat apa mama ngintip-ngintip? Enggak, nanti Intel aja minta kenal. Ngapain juga sih gitu kan. Nggak taunya, nggak nyampe berapa menit, udah dong. Kebetulan ada temen saya emang lagi nungguin saya. Temen kamu suruh pulang aja kata mama gitu kan. Bilang aja kamu mau diajak mama pergi.
Udah nih, aduh mama tuh tega deh ya, udahlah ya, namanya anak-anak gitu. Saya suruh pulang temen saya, terus saya lewatin lah Bang Sandi, karena rumah saya tuh kan kebetulan di Hook ya. Nah Bang Sandi lagi kongko-kongko sama abang saya, sama beberapa temennya gitu. Yang ada benar di situ Bang Sandi lihat saya yang kayak, wow, siapa nih? Siapa toh gitu kan, ke abang saya. Li, kenapa kata abang saya, itu adik gue gitu. Loh, lu kok punya adik nggak bilang-bilang gitu. Jadi akhirnya, emang kenapa? Biasalah abang kakak saya kan yang cowok galak gitu kan. Sok nggak ini deh, pokoknya kalau adiknya ini gimana-gimana gitu. Dijagain banget. Terus akhirnya, itu temen gue mau kenalan tuh gitu. Kenalin dong Li, lu punya adik, dia bilang gitu. Kok gue baru tahu, kalau nggak apa, terus dia mengucap yang dimana, oh itu adek lo, dia bilang. Adek lo buat gue aja deh gitu. Langsung tembak di tempat itu mungkin cuman sebagai apa ya, kayak joke aja. Iya, joke aja. Selama ini kok gue main sama lo, gue nggak tahu lo punya adik perempuan gitu. Ternyata disimpan dong. Sebetulnya sih nggak taunya apa, jangan-jangan dia udah ini dulu ya. Sebenarnya udah notif sebenarnya Bang Sandi. Tapi pura-pura dulu ya. Akhirnya Finally ya udah kenalan. Sebelumnya si Bang Ali, awas ya, temen gue mau kenalan tapi lo nggak usah kecentilan ya. Apaan lagi? Emang kenapa gitu kan? Ya enggak, kenalan aja, dia bilang gitu. Oke, saya sama kakak saya yang perempuan. Habis itu ya udah kenalan, salaman, ya udahlah ya, nggak ada no hard feeling apa gimana gitu. Dilala mungkin si Bang Sandi ini yang kesemsem ceritanya. Aduh, ada aja ya pokoknya. 14 tahun. 14 tahun, umur 14. By the way, ditembaknya umur berapa? Di umur 14. Ternyata. Sarangnya. Anak 14 tahun. Gitu lah. Ternyata ya SMP kelas 3 at that time tuh dia kelas 3 karena dia lebih cepet setahun kan. Jadi emang saya kelas 2 SMP, dia kelas 3, dia sama abang saya. SMP. Saya sih saya pikir kan ya udahlah ya, kalau naksir-naksiran paling sampai ya berapa lama sih, cinta monyet juga gitu kan. Tapi rupanya Bang Sandi ini pinter, diam-diam dia tuh gimana nih caranya? Mungkin kan karena saya orangnya tuh yang galak dan gengsi dan apalagi zaman dulu ya, perempuan zaman dulu kan penuh dengan aturan. Banget, apalagi bapak saya tuh. Udah ya, kamu tuh udah sama sekali perempuan tuh nggak boleh yang keluar rumah lah. Nanti kalau main sepeda cacat nanti nggak ada yang mau lah. Ina ini pokoknya udah deh. Perempuan harus di rumah, udah sangat tradisional. Tradisional. Secara saya yang selalu mendobrak itu semua. Ternyata sudah dari kecil didobrak dari semuanya. Dari kecil nggak ada ya. Selama saya mau main dengan dunia anak-anak, why not gitu kan? Yang penting saya berada di jalan yang happy dan bertanggung jawab dan tidak macam-macam. Udah akhirnya Bang Sandi waktu itu pas lulusan, tapi di sela-sela itu kayaknya dia suka nelfon, nggak tahu ya, pasti dapat dari abang saya lah ya, rumah kan at that time belum ada handphone gitu. Tapi cuman bertanyanya ya, kamu lagi ngapain apa gitu. Pokoknya saya inget dia itu nembaknya, zaman dulu tuh ini banget ya. Saya mau ketemu, saya jadi lupa. Pokoknya dia ajak pergi dulu. Aduh, bisa lupa ya ditembak pertama. Pokoknya yang saya ingat dia tuh nervous yang setengah mati. Bang Sandi bisa nervous. Bang Sandi gitu loh. Yang nervous takut ditolak. Gimana nih kalau ditolak jawabannya apa? Dia pinter tapi udah tahu. Jebakannya tuh kalau dia ditolak bagaimana caranya tetap harus diterima, tapi dengan cara yang sangat tricky. Ya udah, akhirnya Bang Sandi pakai bunga nggak tuh ceritanya, Po? Nggak berani dia, belum. Takut dibuang bunganya kan. Padahal dia belum tahu kalau Po senang bunga ya. Iya, belum tahu. Jadi lucunya waktu itu pokoknya sempat ketemu di Singapura, tapi kita cuma di airport. Jadi adik saya sih yang notice. Adik saya kan cowok baru yang perempuan terakhir. Jadi adik saya bilang, Li, kayaknya gue lihat temen lo deh gitu. Waktu itu di Changi Airport. Ya gue lihat tuh yang pakai kacamata itu. Yang ganteng gitu. Nggak ini. Tapi aku tuh selalu yang
nggak pernah peduli karena cuman dengarnya yang temen lo itu loh yang suka main ke rumah gitu. Nah terus yang my mom, mama waktu itu nanya, suatu hari tanya ke abang saya, abang saya kan SMP udah bawa mobil gitulah biasa. Zaman dulu. Mobilnya juga yang pickup gitu, bukan mobil-mobil mewah. Bukan Lamborghini. Bukan. Tapi memang lucunya tuh, kamu titip mobil di mana, kata mama kan. Itu loh mah, dia bilang di rumah temen saya, soalnya sekolahannya dekat emang kan rumahnya. SMP 12 waktu itu. Oh ya, terus iya anaknya itu pintar banget kata Mas Sandi. Dia tuh kalau dapat 9 badannya panas. Hah? Aku langsung, siapa ya nih orang dapat 9 panas, gilingan juga nih. Sementara kita dapat 8 udah bangga, udah kegirangan. Jangan 8,7,5 aja kayaknya hasil berjuang nggak tidur 2 hari. Perjuangan contek kanan kiri udah. Sementara loh emang kenapa? Iya dia kalau nggak dapat 10 dia nggak akan ini. Gila juga ya, siapa ya nih orangnya. Harus perfect, harus perfeksionis berarti. Jadi saya cuma ngupingnya, siapa ya nih orangnya, aneh banget ya. Secara kita dapat 8 udah kegirangan, dia dapat 9 badannya panas tinggi. Ya udah ternyata si Sandi Uno. Terus dia bilang, abang saya, iya mah di rumahnya tuh ibunya sibuk, nggak ada di rumah, bapaknya juga kan waktu itu Pak Beno di Caltex kan, jadi rumahnya tuh tempat tongkrongan katanya. Pokoknya kita bebas deh mau makan, mau ngapain aja, maksudnya welcome gitu. Welcome. Tapi dianya mah ya udah dia basket, nanti dia pulang dari sekolah dia ini pokoknya rumahnya jadi base camp aja intinya. Jadi base camp, markas. Rupanya ini dari zaman dulu dia sudah mengumpulkan banyak orang, itu hobinya. Hobi. Baru ngeh saya sampai termasuk si aduh si Sotong tuh siapa ya nama ininya ya, Tio Pakusadewo. Itu sampai berapa bulan gitu di rumahnya. Bebas aja gitu ya. Ngekos. Gue bilang, iya kasihan sih dia. Nggak dicariin tuh sama orang tuanya. Pokoknya kalau udah masuk markasnya Bang Sandi udah aman, orang tuanya merasa aman. Merasa aman karena ibunya galak. Saking semangatnya. Tapi ya gitulah, karena Bang Sandi itu ya waktunya sekolah ya dia sekolah, waktunya belajar dia belajar, teman-temannya ada di rumah pun dia nggak keganggu gitu. Jadi memang memang dia tahu ya kapan mana porsi-porsinya dari kecil dia sudah bisa memanage. Betul sekali. Kayaknya Mbak Indah, saya harus minum, sorry ya. Iya betul, Mbak Indah kayaknya kita harus minum. Sorry, tadi itu soalnya lihat bangunan saya. Proyek tadi 2 rumah. Jadi saya alergi kan kalau ada debu. Sama berarti sama saya, Bu. Terus tadi lupa mau minum Claritin, lupa dah. Jadi di mobil udah batuk-batuk udah jelas nih karena ini Nur Corner saya kan lagi direnovasi. Harusnya sih Jumat besok kan, tapi dasar Indonesia Raya. Merdeka. Mulur dan mulur, kalau nggak digebrak nggak bisa ya udah. Udah habit sama habitnya parah. Memang perlu perempuan-perempuan sadis kayak kita. Tapi maksudnya untuk demi kebaikan. Betul sekali. Aduh benar deh, kita nih kalau nggak ini jadinya kayak orang ibu tiri melulu kan. Kesannya jadi kayak ibu tiri. Padahal kita udah ya ampun dibilangin pelan. Iya bu, tapi doing nothing gitu. Yes, betul. Sampai yang kita udah sidak baru dia tunggang langgang. Ya, kalau udah disidak berkali-kali udah teriak sampai mana sapu, saya aja yang kerja deh, kamu jadi ini aja. Mbak Indah nanti yang malu kalau begitu. Bu, saya aja Bu, kata Mbak Indah. Aduh, gregetan. Oke. Hypojen ternyata asik kan bicara baru 1 pertanyaan. Baru kita bahas pertemuan Mpok Nur dengan Bang Sandi. Terus tapi aku masih penasaran nih, Pok. Apa sih yang bikin selain pintar, ganteng, baik hati, apalagi dong ya, sabar, dari keluarga yang bisa dipercaya, 1 aja alasan atau 2 alasan yang benar-benar Mpok yes I do sama Bang Sandi. Iya, selain cinta ya? Iya, saya merasa dia itu orang yang paling bisa membuat saya secure ya. Maksudnya gini, Bang Sandi itu orang yang selalu komitmen. Jadi dari dia muda pun dia udah
komitmen dan dia nggak pernah yang namanya. Jadi kalau dia udah niat, misalnya kayak kita umur 14 waktu itu, siapa yang kepikir umur 14 kita mau menikah, kita nanti punya anak apa sih? Mana ada kepikiran di kepala. Anak umur 14 anak tahun. umur 14 tahun ya, dan saya pikir, alah ini juga paling cinta monyet, naksir-naksiran. 6 bulan, 7 bulan paling lama. Betul. Tapi akhirnya memang dari lambat dari berjalannya waktu, semuanya itu yang dia omongin dan yang dia janjikan itu semua terwujud. Dalam arti gini, kok lama-lama ini orang memang selain dia sabar ya, komitmen. Kalau dia nggak sabar ya mungkin dia udah tinggalin saya kan. 13 tahun cukup lama ya. Ya loh, dan kita itu 13 tahun. Lumayan lama dan waktu itu dia mau menikahi saya umur 21. Dan itu sudah direncanakan dari umur 14 tahun? Udah umur direncanakan. Jadi saya, apaan sih? Mungkin buat saya karena at that time saya belum mature ya, jadi yang apa lagi? Terlalu panjang banget sih mikirnya gitu. Apaan lagi? Siapa yang mau kawin umur ini sama lo gitu kan? Nggak kepikir juga gitu, mana barangkali gue udah di mana lo di mana gitu kan, udah nggak. Ternyata jadi memang kalau yang dia omongin dengan janji yang ini dia akan buktikan gitu loh dengan memang sudah dari remajanya betul sudah sekali, seperti betul. itu. Sampai kan dia itu semua sekolahnya itu kan beasiswa ya, jadi dia nggak mau merepotkan orang tuanya, padahal pada waktu itu memang mampu ya, tapi karena dia mau buktikan kepada orang tuanya kalau dia itu mau mandiri dan mungkin juga memang inilah salah satu bukti yang dimana kalau kita bisa sungguh-sungguh dan kerja keras, apapun hasilnya insya Allah pasti akan terwujud semua yang dicita-citakan. Tapi memang penuh dengan perjuangan, itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi buat saya Bang Sandi itu adalah sosok orang yang sangat bisa dicontoh dengan kerja, betul sekali, dipegang omongannya, janjinya, amanah. Dia itu kalau pinjam ya pinjam, kalau minta ya minta. Jadi Bang Sandi itu orangnya sangat fair. Jadi kita jangan pernah sekali-sekali mengkhianati. Dalam arti, misalnya, Bang aku pinjam ya Bang, tapi kita nggak tanggung jawab. Nah itu dia akan inget terus. Seumur hidup ya? Exactly. Dan dia nggak akan percaya. Kepercayaan itu akan dia hilang begitu saja. Jadi itu yang namanya orang yang, ya makanya saya percaya kejujuran yang dia pegang selama ini sampai kapanpun itulah yang akan membawa kita kemanapun dimanapun. Track record kita, siapa Sandi Uno itu, ya silakan mau periksa dimanapun dengan bisnismen apapun, ya dia tepat waktu, apapun yang dia lakukan juga selalu komitmen. Jadi ini yang saya selalu belajar dengan Bang Sandi, dan never give up. Ya betul. Itu yang saya selalu sampai, ya Allah, kadang-kadang saya mau nangis, ya Tuhan, dia bekerja dengan sepenuh hati, dia bekerja dengan ikhlas, dengan tantangan apapun dia lakukan, tetapi alhamdulillah Allah selalu bantu, dan saya mendoakan apa yang dia cita-citakan, hajatnya terkabul. Itu sebagai istri kan. Jadi kita selalu bilang memberikan energi positif. Betul. Dan kita juga sebagai istri ya harus bantu dengan segala cara ya. Maksudnya dikala dia lagi sedih atau dia juga lagi sebagai manusia ya capek dengan lelahnya, nah kita yang harus bantu untuk supaya bisa membuat dia bangkit kembali gitu. Alhamdulillah sampai hari ini insya Allah dia dipercaya gitu. Dan saya selalu mendoakannya, ya Allah kalau memang dia berada di jalanmu yang baik, berilah dia kemudahan dan kelancaran. Amin. Ya memang tidak mudah ya Po ya, mendampingi sosok Bang Sandi yang dari kita tahu dulunya bukan seorang politisi, dari seorang entrepreneur, dari seorang pengusaha yang sangat sukses, dari karyawan yang pernah di PHK di Singapura, itu masa itu ada perasaannya empok mendampingi yang kalau menurut saya mungkin itu adalah roller coaster kehidupan dalam mengarungi rumah tangga, dari yang
karyawan akhirnya di PHK. Aduh, saya sampai merinding beneran. Karena saya mengikuti beberapa ceritanya Bang Sandi, terus bagaimana men support sampai ibarat kata ada hal-hal lucu yang mungkin kita sudah bisa dengar di podcast manapun, katanya menggadaikan sertifikat punya orang tua, menggadaikan perhiasan saya. Nah itu untuk bangkit lagi, untuk bangkit kembali. Tapi memang semua ini adalah pelajaran hidup di mana Allah itu hebat. Ya. Jadi dengan pada waktu keadaan yang semua orang jatuh, mungkin seperti sekarang ya, betul, bankrupt, pilot, semua yang dimana pada waktu itu rumah apartemen Singapura kita yang harusnya hilang total dengan tidak digaji, Bang Sandi waktu itu 6 bulan atau 1 tahun, ya. Tapi dia karena memang hidupnya dia itu karena dia menabung ya. Sampai dia sendiri lupa punya tabungan yang memang insurance akhirnya. Ini kalau emang orang tuh hidupnya hemat ya. Bang Sandi itu orangnya tuh yang nggak suka belanja, nggak suka sama sekali. Jadi kita tuh punya sifat yang tolak belakang. Bumi kita wanita yang, kita wanita yang, Bang ini lucu deh Bang, ketawa dong. Udah pokoknya. Non, kaki kamu cuma 2, tapi kan kita perempuan, pagi lain, siang lain, malam lain. Kalau kamu laki-laki cuma 1 nggak apa-apa sepatunya. Kalau kita harus ganti-ganti, pokoknya beda ya. Beda banget. Tapi disitulah justru perbedaan kita, di mana Bang Sandi harus kerja lebih keras, Empok turun sedikit. Jadi akhirnya saya berjuang, berkorban, ya udah sampai. Jadi waktu kita tahun 97 saya baru punya anak 1, Bang Sandi di PHK, terus kita udah nggak punya apa-apa, dan disitulah saya berjuang untuk supaya Bang Sandi bangkit kembali. Itu yang saya lakukan, tentunya dengan doa, dengan Bang Sandi. Betul, ini semua memang bukan rezeki kita, dan semuanya ini pasti kalau memang rezeki nggak akan hilang, nggak akan kemana. Nah disitulah Bang Sandi percaya, karena saya terus menuntun dia mengaji dari ayat per ayat sampai artinya dan hatam ya. Saya dalam keadaan hamil, tiap hari saya temani dia untuk bisa istiqomah. Jadi alhamdulillah, karena memang kuncinya itu betul, istri di balik suami itu ya memang harus istri yang kuat. Ya kalau istrinya juga cuman setengah-setengah ibaratnya, ya nggak akan bisa dikasih juga. Kesusahan sedikit aja sudah bye-bye. Udah mengeluh dan bye-bye. Betul, bye-bye, saya nggak mau hidup susah sama kamu, tapi dulu waktu kamu sedang saya mau. Halo. Nggak akan bisa. Gak bisa. Karena Allah tuh pinter ya. Betul. Justru kita diberikan susah dulu, Allah menguji. Menguji artinya kuat nggak? Kalau kamu diberi susah, apa kamu akan menjadi kufur atau kamu menjadi lupa sama saya? Nah itulah justru saya terbalik. Jadi waktu itu saya bilang now waktunya kamu untuk kembali kepada Allah. Bukan berarti at that time di Singapura Bang Sandi nggak dekat sama Allah. Memang tapi dia sholat 5 waktu tetap, tapi dia tidak ada waktu untuk mengaji. Bagaimana arti pedoman Al-Quran itu, ayat per ayat apa yang harus dilakukan itu dengan benar. Ayat-ayat Allah ya kan. Nah disitulah Bang Sandi betul-betul belajar. Nah Pok, kalau perbedaan yang banget kerasa mungkin kan waktu Bang Sandi dari seorang pengusaha terus mau menjadi politisi, apakah ada sedikit aduh jangan deh, udah deh sekarang di zona ini aja, kenapa sih ada mau masuk ke suatu zona yang lain lagi? Ada perdebatan atau apa sih yang dirasain sama waktu itu? Benar, sangat cukup signifikan ya. Dalam arti Bang Sandi itu nggak usah jadi ketua HIPMI aja pada waktu itu tuh sibuk setengah mati. Karena Saratoga itu memang betul-betul yang perusahaan memang yang banyak menggeluti di bidang apapun ya, dari mulai coal mining. Saya ingat banget dulu kita ke Myanmar, kita pergi ke mana-mana karena memang Bang Sandi itu sibuk banget, dan untungnya kita waktu itu masih muda ya, jadi memang semangatnya masih banyak waktu, anak-anak masih kecil gitu. Jadi kalau dulu orientasinya bertemu-temu itu kan sama kawan-kawan lebih banyak ya. Ada waktu senggang. Tapi kalau sekarang karena memang beda, politik itu kan kita harus bisa membedakan ya.
Jadi tetap, makanya saya bilang orang itu harus dia bisnis dulu baru dia berpolitik. Exactly. Jangan terbalik. Sepakat. Betul. Sepakat. Karena ini yang disalahgunakan nanti. Betul. Kenapa Bang Sandi harus jadi pengusaha sukses dulu? Karena dengan uang yang dia punya, dia tidak akan tergiur lagi dengan... Dia sudah secure. Betul sekali. Dia sudah safety. Nah, jadi dia sudah punya beberapa company yang memang sudah berjalan, baru dia masuk ke dunia politik. Ada sedikit waktu itu, jangan dong. Pasti ada lah ya, karena memang perbedaannya kan kalau di bisnis itu kita ya, jadi maksudnya orang nggak akan peduli juga gitu loh, karena oh ya memang Bang Sandi pengusaha, jadi dia mau pergi kemanapun, apa dia mau apa namanya dengan keluarganya pun nggak ada masalah. Betul. Tapi sekarang itu kan dengan aturan ya kan, semuanya serba di apa namanya dikontrol ya. Jadi lebih memikirkan kepada bagaimana bangsa ini bisa survive ya, karena memang akhirnya at the end of the day kita memikirkannya ini mau sampai mana sih hidup, mau sampai kapan dengan keadaan yang seperti zaman dulu. Untungnya alhamdulillah memang kita sudah ibaratnya udah kenyang ya. Kenyang dalam arti gini loh, anak-anak dari kecil sampai besar, saya sampai 10 tahun saya tuh nemenin sama Bang Sandi tiap tahun itu ke Amerika hanya untuk berlibur sama anak-anak ya. Tahun baru di Amerika, 10 tahun udah sampai akhirnya di mana di titik anak-anak udah mulai remaja, teenager, udah kita nggak mau lagi ke Disneyland, udah jenuh sendiri. Tapi itulah yang namanya quality time ya. Jadi akhirnya memang hidup ini itu emang harus apa namanya dijalani dengan sesuai move on ya dengan keadaan. Jadi kalau mau dibilang kenapa sih banyak sekali memang teman-teman kita yang kenapa sih Nur udah enak-enak hidup kamu. Sebetulnya kalau mau dibilang enak ya, kita itu selfish kalau kita mau bilang egois sekali. Karena kita tinggal di Indonesia, kita melihat begitu banyak orang yang sangat susah, orang nggak pantas gitu kayaknya untuk kita tidak melakukan sesuatu ya. Jadi Allah itu pintar memang. Begitu saya punya anak Sulaiman, pada waktu itu saya sudah di atas 40 ya. Betul. 42, Bang Sandi minta anak laki dan Allah kasih dengan segala ujian yang saya hadapi ya, pendarahan 6 kali, belum lagi yang namanya saya harus bed rest 4 bulan di rumah sakit, 3,5 bulan. Jadi inilah rupanya hidup yang saya harus jalankan. Dengan adanya Sulaiman itu sebetulnya namanya sama Bang Sandi, Salahuddin. Jadi Salahuddin. Salahuddin itu artinya panglima perang. Betul. Ya, dia yang menaklukkan bangsa apa namanya? Ya, Islam pada waktu itu. Jadi ini semuanya ini merinding kalau saya hubungkan dengan kehidupan yang sekarang. Why saya dikasih sama Allah umur 42 anak laki? Why Sandi minta anak laki ketika saya udah nggak muda lagi? Why saya sampai perjuangan ini? Sulaiman itu lahirnya 212. Jadi 2 anak saya itu lahirnya 212 Desember. Jadi ini semuanya perjuangan yang Bang Sandi lakukan sampai terjadinya 212. Itu semua related dan berhubungan. Sangat related, sangat ternyata berhubungan, dan Allah bilang nggak ada yang kebetulan. Makanya sudah tersetting sama Allah. Betul sekali. Iqra, bacalah. Dengan surat Al-Kahfi itu semuanya jelas ada. Jadi insya Allah saya yakin kita ini semua manusia hanya mencari keridhaan Allah. Ya, pada ujungnya kita semua akan meninggal. Dan meninggal ini kita membawa apa? Membawa amal baik. Bukan membawa harta yang kita tumpuk atau yang kita cari, tapi inilah semuanya yang akhirnya hidup adalah anugerah, tetapi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin Po berpikir sudah saatnya kita memberikan sedikit mungkin atau bahkan setengah dari hidup kita untuk negara. Betul sekali. Selfishnya sudah selesai. Sudah selesai karena memang alhamdulillah dari kecil saya memang hidupnya udah seneng. Nah itu. Jadi
Jadi orang suka salah, enak ya. Nah itu enak ya. Menikah sama Sandi, karena sukses. Oh Iya. Terima kasih, alhamdulillah. Atas doanya dan statementnya. Saya amini saja. Mohon doanya terus. Ternyata kan Hypojen, seorang Pok Nur dan Bang Sandi ini tidak sampai di titik ini tuh tidak melewati hal-hal yang mudah. Betul. Untuk satu contoh untuk punya Sulaiman saja perjuangannya tidak mudah. Betul. Untuk bangkit dari PHK, tidak punya uang pulang ke Indonesia. Betul Siapa bilang mudah? Enggak, Hypojen. Jadi dalam kondisi saat ini mungkin yang diharapkan tetap berjuang, berbaik sangka terhadap takdir Tuhan mungkin. Itu yang saya mau bilang ya, emak-emak jangan putus asa. Kalau lagi sedih, nangisnya sama Allah. Sujudnya sama Allah. Sujudnya sama Allah. Jangan berharap sama manusia. Jangan pernah ya. Tapi kita yakin Allah pasti akan bantu. Amin. Allah itu maha segala-galanya. Jadi mintalah kepada Allah, jangan kepada manusia. Salah. Tapi kita berikhtiar dengan wasilah lewat manusia, betul. Tapi mintanya tetap kepada Allah ya. Mohon maaf ya, minum dulu nih. Tenang Hypojen, Poh Nurnya saking semangatnya perlu oksigen dan sedikit air. Maklum ya, udah STW nih STW. Bukan masalah STW, udah emak-emaknya banyak soalnya. Jadi emak semua orang, setiap hari tuh jadwalnya penuh, betul Mbak Indah? Betul. Maaf saya bicara dengan sekprinya di sini. Terus Pok, balik lagi, saya juga sekarang agak sedikit terkaget-kaget saat Pok bikin Nur Corner. Oh iya. Itu sebenarnya inspirasinya tuh dari apa tuh? Bisa menciptakan Nur Corner. Iya, memang ini semua nggak ada yang kebetulan ya, yang tadi saya bilang. Bang Sandi itu kan selalu membantu UMKM. Nah dari situ saya selalu berpikir, memang kebetulan saya juga orangnya yang seneng jajan kan. Dari kecil, wanita biasa senengnya yang abang-abang gitu kan ya, lebih enak gitu ya. Yang itunya banyak, minyaknya gitu ya. Yang sangat tidak sehat tapi enak gitu. Nah jadi sejak itu Bang Sandi selalu bilang, Non coba bantu UKM, kamu tuh beli-beliin ini barang-barang UKM. Iya. Jadi sekali waktu setiap ke daerah ya kita tetap beli ya pengrajin. Tapi kok bukan solusi, karena mereka itu kan harus tetap diberikan pemasukan ya, yang dimana mereka harus bisa berputar ya hasil dari kerajinannya, baik yang kuliner maupun yang handicraft, apapun itu. Apalagi Indonesia ya sangat kaya dengan macam-macam budaya makanan ya khasnya, dan dari mulai kainnya, dari mulai tariannya, dari mulai makanannya. Akhirnya saya berpikir untuk Bang Sandi, bilang, kamu nggak mau buka, saya minta dibuatin dong kayak coffee shop, coffee cafe, coffee shop gitulah, kecil-kecilan gitu. Saya kan seneng ngopi, nanti biar teman-teman saya bisa ngumpul kalau habis olahraga gitu. Akhirnya saya berpikir ya udah, kita pas waktu itu lagi jalan-jalan ke Hungaria ya, ada tempat kecil di situ kita lewat. Non yang kayak gini loh, Non yang kayak gini. Oh ya udah saya foto lah, cepret gitu kan. Pulang ke Jakarta sebelum COVID waktu itu, 2018 ke 2019. Akhirnya, Non ayo dong, kapan nih dibikinnya? Iya sebentar, kita lagi cari tempat, tunggu ya Bang. Karena saya mulai putar otak. Bang Sandi itu untungnya dia selalu memberikan waktu di mana saya untuk bisa berpikir secara logik, tapi ayo, ada tempat banyak Non, oke, tapi kan kita harus gak boleh nyewa. Karena nanti akhirnya namanya UKM belum apa-apa udah nyewa, udah habis duluan. Harganya udah harus tinggi lagi, nggak mungkin. Akhirnya kebetulan saya punya tempat di Senopati ya, di Jenggala. Ada gerasi lah biasa di situ, gerasinya kosong, memang nggak ada mobil ya. Tempat si orang-orang ngerokok. Saya yang kamu ngapain sih ngerokok, nggak ada kerjaan banget gitu kan. Di situ saya berpikir, iya ya, kenapa tempat ini nggak saya bikin aja gitu kan. Dari mulainya kecil dulu, garasi. Ya udah deh, oke Bang,
Bismillah deh Bang ya, doain ya. Ya udahlah, saya seperti biasa dengan uang saya sendiri, yang dimana uang Bang Sandi uang saya, tapi uang saya maaf sendiri, ya, gitu uang Bang Sandi. Emang agama seperti itu, sepakat. Urusan wanita seperti itu. Ya, tolong dicatat. Tolong dicatat. Uang Bang Sandi, uang Po, maaf Bang Sandi. Bang. Ya udah. Akhirnya saya bikin lah dengan uang saya. Sebagian ya uang Bang Sandi tentunya, dengan segala ini barang-barang saya yang ada. Mulai saya bilang, ayo udah jadi nih ceritanya. Ayo dong, kapan dibukanya? Nah memang saya itu tipe orang yang, jadi Bang Sandi itu seperti tutor saya sebetulnya. Ya, betul. Dia itu sebagai guru, sebagai mentor, yang dimana dia juga terus nge-guiding saya yang memang ayo sampai di mana nih. Ayo dong Non, kalau nggak buka-buka nanti kapan jualannya gitu kan. Nanti udah jadi tempatnya, tapi ya gimana ini ya. Saya dengan sespri saya, Indah, Indah gimana nih Indah caranya nih, kita harus hire orang, berarti paling enggak ada yang masak. Kalau kita ambil makanan dari UKM berarti kan harus dipanasin. Betul. Kita nggak usah panggil chef karena mahal bayarnya. Betul. Kita harus reduce yang namanya budget ya. Dengan kondisi yang udah seperti ini. Dilalah gitu kan, karena kita bukannya pas COVID 2019. Iya, ya. saya juga note itu. Betul. Berani sekali. Berani sekali. Nur Corner arus. Iya, melawan arus. Orang boro-boro bikin untuk jajan, boro-boro. Untuk beli nasi beras aja kita berpikir ulang gitu sekali. Tapi saya punya keyakinan karena waktu itu saya niatnya, ya Allah, saya berniat untuk membantu UKM. Amin. Apalagi mereka emak-emak ini, pejuang-pejuang semua, mereka udah berdarah-darah. Pak Nur, kami udah nggak ini. Oke, baik. Sekarang apa yang bisa ini? Coba masakannya, apa jajanannya kirim ke rumah saya, karena nanti saya harus kurasi lagi ya, taster ya. Yes. Jadi banyaknya makanan tiap hari udah kayak ini. Iya. Tapi ya udah, dari situ saya kita sortir Bang Sandi, oke, yang ini oke, yang ini kurang, tapi yang kurang nanti kita tambahin, kasih tahu ya, karena memang kita harus memberikan servis yang terbaik ya. Betul, karena sekali. Orang mau makan enak tapi dengan harga terjangkau kan, itu kan, apalagi dengan kondisi seperti sekarang. Oke, ya udah. Akhirnya dengan berjalannya waktu dari karena OKOC Bang Sandi punya binaan, dari situlah kita mulai dikurasi semuanya yang dari seluruh Indonesia. Kita undang ke Jakarta untuk datang, bagaimana mereka memberikan produk-produknya dan memberikan tips ya, asal ininya dari mana, kenapa dia memproduksi ini. Oke, jadi kita ambil semua, kita comotin satu-satu. Ada yang dari Jawa Timur ya, Indah ya, dari seluruh Indonesia. Sudah ada di Nur Corner sekarang. Wow. Nah, tapi sudah 300 UKM yang kita tampung untuk saat ini. Tapi memang kita itu berdasarkan seperti rolling ya. Karena supaya kebagian semuanya, jadi kita yang ada menu yang biasa ada itu udah pasti bubur ayam yang Bang Sandi punya signature. Bubur ayam terenak seluruh Indonesia. Itu tagline-nya, bubur ayam terenak Indonesia. Betul sekali. Saya wajib dicoba. Asia Tenggara. Sorry, Asia Tenggara. Bubur ayam terenak se-Asia Tenggara, Hypogen dicatat. Tolong. Saya sampai, Bang, gila deh, kamu kepedean banget gitu loh. Kok Asia Tenggara dari mana? Emang itu siapa jurinya? Gue. Jangan salah ya Non, aku tuh nggak berdasarkan ngarang-ngarang. Oke, jadi gimana? Coba ceritain dong. Nanti kalau ditanya orang aku juga tahu. Kan aku bawa dong teman-temanku yang dari Singapura, dari Hong Kong. Terus mereka langsung, Sandi, I like your bubur ya. This is very different. Oke deh, kalau itu aku percaya, aku bilang. Jadi sejak itulah Bang Sandi dengan kepedeannya, bubur terenak se-Asia Tenggara. Dicatat Hypogen, dan harus datang ke Nur Corner. Alamatnya di mana? Alamatnya itu di Jalan Jenggala 2 nomor 9. Oke, Jenggala 2 nomor 9. Nah, terus kalau misalkan nih, Po,
kita nanya tentang Nur Corner. Kalau misalkan ada UMKM di daerah nih, misalkan anggap di Banjar, betul, pengen coba deh, siapa tahu ada rezekinya di cornernya. Boleh, sangat boleh. Itu harus seperti apa nih regulasinya? Nanti kita seperti tadi yang saya bilang, dikirim aja makanan-makanannya, nanti kita yang akan tester, karena memang saya itu bisanya makan. Ya, sama dong, makanya badan saya segede gini, Po. Gak apa-apa, don't worry ya, yang penting sehat. Dan bahagia. Betul, itu yang paling penting. Karena semuanya kalau nggak sehat, punya duit banyak pun nggak akan bahagia. Gak laku duitnya kalau sakit. Yang ada di rumah sakit. Betul, belum beli oksigen berapa. Sekarang beli oksigen ya. Sekarang nggak ada yang gratis, betul, ya betul, kan. betul, Coba, betul. makanya nomor 1 sehat ya. Nomor 2 baru kita bisa berbuat sesuatu kalau kita sehat ya. Jadi semuanya bisa kita lakukan. Nah, jadi insya Allah saya yakin dengan kita berkolaborasi, jadi kalau di Banjar ada tempat yang memang bisa berpartner ya dengan temennya Firsty, kita ajak teman-teman, ayo kita bantu lu apa namanya, kumpulin beberapa UMKM yang memang layak kita bantu. Nah, kita bikin satu wadah yang dimana mungkin awalnya yang seperti warung kopi aja dulu, tapi jual snack-snacknya gitu, karena kan biasanya nih bapak-bapak, ibu-ibu kalau yang pekerja, mereka kan kalau siang-siang tuh udah jam ngantuk ya, pasti mau ngopi dong. Betul. Ya, ngopi. Nah, dari situ nanti kita bikin kue-kuehannya atau snack makanan kecilnya, tradisionalnya Banjar apa. Itu kita memang kota kecil dan kita UMKM kita banyak, dan saya sangat maksudnya saya sangat appreciate terhadap Nur Corner ini, makanya tadi saya tanya, saya harus melakukan something nih untuk UMKM yang kecil di daerah. Pokoknya nanti siapapun itu bisa mempunyai Nur Corner, apalagi kalau udah ada tempat ya, yang nggak perlu harus mewah ya. Jadi kalau kita bisa dimanapun, kalau memang Mbak Firsty ya mau bikin, kita akan bantu nanti. Ya. Oke, berarti next Hypogen yang di Kota Banjar, nanti kita coba atur waktunya Mbak Nur untuk datang ke Banjar, biar tahu kota kecil ini seperti apa. Harus. Karena Bang Sandi sendiri sudah pernah ke Kota Banjar saat pemilu kemarin. Tapi memang hanya setitik sekali, gitu, cuma buat teriak-teriak gitu saat itu. Jadi belum sempat jajan. Nanti kalau dengan Pok Nurnya Hypogen, saya janji kita tunggu waktunya Mpok kapan punya waktunya, nanti sehat, diaturin. Kita bisa datang ke sana, mungkin kita bisa bikin Nur Corner di sana. Karena kebetulan sekali nih, Pok, salah satu makanan tradisionalnya juga ada yang unik sekali. Nanti saya juga harus bawa ke Mpok, dan kebetulan pemangku kebijakan di sananya juga sebenarnya sedang mencari dukungan untuk meningkatkan UMKM, karena kan sebenarnya daerah kita itu penghasil sale. Jadi kita penghasil sale yang pisang itu kita setengah mentah kita kirim ke kota, sama di kota tuh cuma dikasih selai rasa-rasa, ngambilnya tuh di kita di Banjar, karena posisinya Banjar itu penghasil sale lumayan besar juga, berbagai macam sale, dari mulai kripas, keripik, sale basah, kayak gitu-gitu dari kita, yang ternyata masuk ke salah satu pusat brand yang lumayan terkenal, saya nggak bisa sebutin namanya, itu ternyata dari kita bahan bakunya gitu. Makanya kan berarti harus diolah lebih baik lagi ya, supaya memang lebih bagus produksinya ya. Betul. Itu masalah packaging juga kan, itu kita sangat perhatikan. Jadi nanti memang kita main ke tempat Firsty, jadi untuk bisa saling kolaborasi ya, gimana? Mbak Ida tolong dicatat langsung gitu. Biasanya naik apa nih? Naik mobil atau naik mobil kereta? aja. Berapa jam ya? Kalau dari Jakarta sih, kalau ini ya sekitar 5 jam juga udah sampai. Kalau naik kereta bisa, sama aja. Turunnya di mana? Di Banjar, nanti kita jemput. Kalau nggak di Tasik. Jadi dari Tasik ke Banjar itu cuma 30 menit. Sangat dekat sekali ke Banjar. Dan mudah-mudahan posisinya
Ibu Wali Kotanya juga kebetulan sekarang lagi sangat ingin meningkatkan UMKM. Oke, baik. Mohon dicatat. Insya Allah. Jadi nanti kita jadwalkan ya untuk bisa Nur Corner bisa berada di Banjar. Naik pesawat juga sudah bisa dari Halim turun di Tasik. Jadi itu cuma 30 menit jatuhnya. Nanti kita bisa jemput ke Empok ke sana ya, Jen. Kita tunggu waktunya Empok datang ke Banjar. Biar bisa ketemu dengan ibu-ibu yang rajin bikin sale, rajin bikin rengginang. Empok suka rengginang? Suka banget. Kita bawa nanti kita kasih rengginang, terus ada macam-macam keripik. Variasinya ya, banyak macamnya ya. Banyak. Kerupuk-kerupukan ya, memang iya. Kayak gitu. Ada namanya kerupuk melarat juga kan, Pok. Yang di gorengnya pakai pasir. Baru saya kemarin pesan tuh dari Cirebon. Kerupuk melarat itu. Terus keripik pare belum. Nah, di Banjar juga penghasil keripik pare. Rengginangnya itu kebetulan Ibu Kapolres itu suka sekali. Jadi sering bawa banget rengginang ini untuk dibawa ke Jakarta. Baik. Rengginangnya katanya beda dengan yang lain rengginangnya. Kebetulan kita juga nanti bawa buat Empok. Kalau molennya sudah diambil sama Sulaiman tadi. Dan Sulaimannya sudah sangat suka sekali. Bagus. Kalau Sulaiman udah suka, kita karyakan dia. Dia sudah banyak followernya dan dia bisa menjadi agen kita untuk menjual. Seumur Sulaiman harus makan jajanan pasar UKM ya. Ya betul. Karena tadi pas cobain, Sulaiman mau molen nggak, mau suka apa ini, dalamnya banana, aku bilang gitu. Wow, dia bilang gitu, udah dibawa satu kotak sama dia pulang. Iya. Terus Pok, aku mau tanya satu aja, program yang kemitraan yang memang sedang sekarang Nur Corner giat atau fokuskan itu apa, Pok? Untuk kemitraan dengan mungkin pengen bikin produk apa gitu Nur Corner yang langsung labelnya Empok, karena bagaimanapun juga kan automatically nama Empok, maaf kata kalau dalam bisnis lebih menjual dibanding ibarat kata saya bikin brand apa gitu yang siapa nih gue nggak tahu gitu kan. Enggak juga sih ya. Jadi yang jelas kalau program dari saya pribadi selalu mendukung pengembangan UMKM kan, itu yang tadi saya bilang, dan pengembangan pemberdayaan perempuan karena memang dalam situasi sekarang yang memang memprihatinkan. Jadi kalau saya bisa dihubungkan dengan programnya Bang Sandi atau sejalan dengan programnya Bang Sandi itu adalah program pelatihan melalui OKOC. Itu cikal bakalnya sebetulnya yang asal muasalnya ya. Jadi orang-orang yang yang Bang Sandi sudah bina di OKOC itu untuk kelanjutannya memang kita bantu bagaimana pemasaran, bagaimana penjualan, jadi kemudian turut mensosialisasikan ya bangga buatan Indonesia. Dan misalnya kalau pakai tas tenun atau bernuansa khas daerah bisa diinformasikan di sosial media. Jadi kayak tadi hari ini saya tuh pakai tas tenun. Jadi ini sebetulnya UKM itu jadi UKM itu sangat luas ya. Jadi kalau yang tadi kita bicara masalah kuliner, itu baru kuliner makanan. Bagaimana dengan kain-kainnya, bagaimana dengan tenunannya ya, khas ciri batiknya. Jadi semuanya itu banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Kalau gitu. kita mau. Kalau kita mau. Kalau kita concern. Bisa. Jadi, nah sekarang saya mau ibu-ibu ini, ayo kita bangkit ya. Jadi bangkit di saat sulit. Memang tidak mudah. Tidak mudah, tapi kita bisa melawan COVID and together we can do it. Itu yang selalu Bang Sandi terus-terusan ya. Sampaikan, sondingkan. Betul, karena dengan kita positif thinking dan itu yang akan nanti terjadi gitu loh. Selain kita juga memang berusaha ya tentunya pastilah. Karena kita semuanya ini udah seperti udahlah ya. COVID is COVID, tapi kita tetap dengan protokol kesehatan, dengan vaksin yang tentunya semua harus tervaksin ya, itu syaratnya. Kita memang harus berdampingan pada at the end kita harus berdampingan dengan si COVID ini karena sudah 2 tahun, hampir 2 tahun nggak bisa inilah gitu yang namanya perubahan ya. Dulu kita tidak pernah yang kebayang yang namanya kita bisa bertemu di dunia yang beda, di tempat yang berbeda, tetapi kita bisa tetap melakukan pekerjaan yang kita kerjakan ya. Jadi intinya sekarang memang inilah yang namanya perubahan. Tapi jangan pernah kita merasa, aduh kenapa ya kok yang namanya kehidupan seperti ini. Kenapa? Jangan pernah, karena justru di balik ini semua kita diberikan hikmah yang besar yang kita tidak tahu. Indonesia ini
tahun 2030 akan menjadi negara terhebat nomor 6 di dunia ya, yang dimana dari sekarang pun alhamdulillah saya tahu Bang Sandi berjuang kemarin untuk memasukkan produk kopi dangdut yang sampai di New York itu ya. Jadi memang betul karena Indonesia ini sudah mendunia sebenarnya. Akan tetapi kita sendiri pun tidak menyadari. Nah inilah yang sekarang lagi sebetulnya Bang Sandi, ayo bangun. Betul. Kalian jangan tidur terus. Ini kita udah mau sampai dalam arti it's about time now, kita harus bangkit gitu loh. Jadi inilah saat-saatnya untuk kita bisa semuanya saling berkolaborasi, bergandengan tangan untuk bisa bersama-sama jalani perubahan menjadi lebih baik itu. Amin. Ya itu makanya Pok, saya selalu bukan memaksakan, mungkin sedikit memaksakan harus untuk bisa sharing seperti ini kan, bahwa ternyata seorang Bang Sandi, seorang Pok Nur ini juga untuk sampai titik ini sangat tidak mudah, tapi di saat titik ini juga tidak lupa bahwa gue harus melakukan sesuatu nih gitu loh, untuk masyarakat yang mungkin juga pernah merasakan apa yang saya rasakan, jatuh gitu ya, jatuh bangun dalam berbisnis. Memang mungkin bisa dikatakan hal biasa, tapi mungkin untuk Hypogen yang di luar sana ya kan, kalau Bang Sandi dari keluarga ini, kalau Pok Nur jangan salah, itu salah banget karena memang justru ini yang saya mau kasih tahu. Bang Sandi itu orangnya tidak pernah mau minta-minta. Ya, dan Bang Sandi itu selalu dia mau mandiri, bagaimana dia itu berjuang dari nol. Yang memang saya bantu tentunya yang tadi saya bilang, saya menjual perhiasan saya karena saya ingat waktu zaman Bang Sandi sukses, dia tidak pernah melupakan saya dalam arti apapun yang saya inginkan, apapun yang saya hajatkan, dia selalu memenuhi. Nah sekarang tiba saatnya saya harus membantu di mana dia lagi terpuruk. Nah inilah yang namanya pasangan suami istri, kita harus saling mengisi. Iya betul, saling mengisi. Jadi di saat memang sekarang kondisi memang seperti ini adanya, mudah-mudahan Hypogen, para penggiat UMKM dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke tetap berpositif thinking. Pasti Tuhan kasih solusi, karena Tuhan tidak pernah kasih tidur. Karena Tuhan kalau kasih masalah pasti ada solusinya. Ada solusinya. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada masalah, ada solusi. Yang penting berbaik sangka. Betul Pok, dengan takdir Tuhan. Benar, tetap ikhtiar, tetap berdoa dan berbuat baik. Gitu. Nah Pok, saya kebetulan dari Kota Banjar itu, sebelum kita closing, karena pasti Pok juga banyak sekali kegiatannya, kita bawa oleh-oleh. Siap, ini dari tadi saya udah lirik-lirik. Ini makanan, ini ada apa nih, keripik selondok namanya, keripik selondok dari Snoopy. Oh lucu banget sih selondok. Terus ada ini dari apa dia? Umbi. Dari Ini ubi. enak deh. Boleh saya buka ya? Boleh. Biar saya makan pasti enak nih. Saya dari tadi udah ngincer nih. Ini keripik jamur. Kalau yang ini UMKM kita semua. Jadi di Banjarnya sudah oke, tapi memang butuh bantuan. Ya, nanti Nur kita Corner seperti akan kita masukkan ke Nur Corner dan kita akan announce. Oh my god, enak banget. Enak ya, Pok ya. Aduh, terima kasih Hypogen ternyata. Terus ada Regina, ini keripik jamur. Keripik jamur. Enak. Yakin, Pok? Terima kasih. Kalau Pok udah bilang enak, pasti lolos. Enak. Dan ini air minumnya engkau dong. Jamurnya juga renyah. Jamurnya renyah ya. Dan ini memang kita mencoba packagingnya juga memang up to date ya posisinya. Nah ini kalau ini juga milidi, tapi memang ini agak pedes kayaknya untuk empok. Jangan dulu dicoba-cobanya, nanti kalau udah lagi santai sambil sama Bang Sandi nonton TV. Terus ada molen yang tadi Sulaiman suka tuh Pok. Mohon maaf, tapi ini memang molen daerah. Enak-enak semua sih. Saya bisa. Nanti udah mungkin dua yang enak. sambil nonton TV, makan sama Sulaiman. Biar langsing ya.
biar kayak saya, jangan saya sendiri aja yang agak. Oke, ini kita sebetulnya harusnya makan banyak nggak apa-apa, yang penting olahraganya harus lebih banyak lagi. Kayak Bang Sandi olahraganya, my God, umur segitu ya kita kalah ya. Makanya Bang Sandi itu kalau kata ketum kami itu adalah panutannya dia banget. Iya. Kalau kata mudah-mudahan kedepannya Bang Sandi lebih sehat, amin, terus amin. Pok juga lebih sehat, amin. Terus Sulaiman sehat, anak-anak juga gadis-gadis yang lagi lucu-lucunya di sana juga sehat selalu. Iya, mereka selalu concern ya. Aduh, Pak, kenapa sih karantinanya lama banget? Ini yang kita lagi bahas. Tadi kan memang, di belakang kita udah curhat-curhatan kok. Jadi memang semuanya kita harus dengan waktu ya, perubahan ini, insya Allah sih semuanya akan bisa terlaksana dengan baik ya, yang kita niatkan supaya sistemnya juga lebih efisien ya, karena memang kepada para wisatawan juga kan mereka harus kita permudah ya, jangan dipersulit ya. Betul. Jadi saya juga ingin berpesan kepada UKM yang ingin bergabung di Nur Corner, kirimkan sampel produk UKM-nya disertai disertai apa? Ayo loh, produk disertai alamatnya, mungkin nanti Nur Corner bisa kemana nyarinya atau seperti apa gitu ya. Produk UKM-nya disertai kontak nomornya ya, agar bisa dikirim ke Jalan Jenggala, nomor Jenggala 2 nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Oke, dicatat Hypogen. Jadi jangan lupa ya, dikirim semua sampel produknya ya ke Jalan Jenggala 2 nomor 9 ya. Nanti di situ kita akan tester ya Jakarta dan dikurasi serta diberikan feedback masukan. Jadi harus seperti apa? Insya Allah ini sih udah saya coba 2 udah oke. Ini Hypogen. Kalau udah Pak Nur bilang semuanya oke, everything insya Allah kayaknya semuanya oke nih. Saya lihat dari amin. Ya, jadi memang saya cita-citanya memang kepengin banget nih kalau wisatawan datang kemanapun ya, di Jakarta atau di Banjar atau di manapun Indonesia, kita punya makanan yang memang semuanya juga nggak kalah dengan produk-produk luar negeri. Kenapa sekarang pizza lebih menggila gitu kan? Padahal mungkin kita punya ketoprak, kita punya banyak soto, sekali makanan-makanan. Jadi inilah yang kita harus kembalikan lagi kepada makanan tradisional. Itu yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak ya. Jadi makasih tadi udah dikasih ke Sulaiman. Iya. Ya, molennya sudah dikasih dan Sulaiman bilang banana. This is banana Sulaiman. Oke, Pok. Untuk terakhir kata penutup, pesan untuk para wanita, untuk para subscribe Hypogen seperti apa dari Empo buat kita tetap semangat untuk fokus. Mungkin Empo punya pesan-pesan untuk kita semua. Pokoknya buat saya, para UMKM terutama emak-emak ya, kita harus terus berinovasi ya. Pokoknya kalau mencoba itu bukan berarti gagal. Kita jangan berhenti di situ aja, tetapi apa yang kita suka, mari kita lakukan ya, dan kita cari teman sebanyak-banyaknya untuk bisa supaya saling mengisi dan berkolaborasi. Artinya kerjasama. Jadi kita yang bikin produksi, teman kita yang memasarkan, karena memang kita nggak bisa semuanya yang kita lakukan sendiri. Karena memang Allah sudah ciptakan semuanya untuk bisa saling berbagi ya, saling membantu. Dan yang pasti mungkin ya Pok, yang selalu Pok sering saya dengar atau mungkin kita sering bicara bahwa jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan ya, karena amanah itu adalah modal dari kita, kejujuran dimanapun kita berada, pasti insya Allah selamat dunia akhirat ya. Amin. Gitu Hypogen, mungkin masih banyak banget yang sebenarnya kita pengen tanyain sama Pok Nur, tapi waktunya kan juga nggak hanya untuk saya nih. Mungkin masih ada kegiatan. Terima kasih Hypogen semuanya udah nonton podcast kita. Tapi yang pasti Pok jangan lupa Pok komen. Iya, comment and share.
share, and subrek kalau kata. Pokoknya intinya subscribe. Aduh, emang ini bahasanya ya agak ya begitulah ya. Pokoknya subrek, jangan lupa subrek deh, subrek. Terima kasih Hypojen. Terima kasih Jangan bosan-bosan. Enggak mungkin bosan. Ya kita tagih janjinya Po untuk datang ke Kota Banjar. Bisa terlaksana segera. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.